badan usaha yang sudah beroperasional, tapi dia tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya. Jadi dia hanya mendaftarkan pegawainya sebagian aja. Ambil contoh nih, pegawainya ada 100, dia hanya mendaftarkan 50 aja. Nah, jadi pasangan suami istri, dia sama-sama bekerja, tetapi suami atau istrinya itu tidak didaftarkan sendiri di tempat kerjanya, tapi menjadi tanggungan salah satu. Jadi sebenarnya kalau sama-sama bekerja, itu otomatis keduanya ini harus didaftarkan masing-masing tempat kerjanya ya Mas ya. Lagi yang gajinya diisi UMK semua. Padahal kalau gajinya di atas 4 juta, sebenarnya haknya pekerja itu ada di kelas 1, Mbak Dani. Halo Sobat JKN, selamat pagi, selamat datang kembali di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN bersama saya Dani. Nah, saat ini sudah hadir bersama kami salah satu pegawai di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang yang kemarin sudah sempat juga untuk menjadi narasumber di Pandai JKN. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Nanan. Halo, pagi Kak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, kemarin di episode sebelumnya kita juga sudah membahas dengan Mas Nanang ini dengan tema kepesertaan PPUBU ya Mas betul, ya. Betul nah, sekali, kepesertaan PPUBU. Nah, untuk pembahasan kita kali ini sebenarnya masih agak relate dengan pembahasan sebelumnya ya Mas ya, karena kalau dari sebelumnya itu adalah ketentuan, kemudian kewajiban dan juga hak dari peserta, kemudian badan usaha yang mendaftarkan pekerjanya ke dalam pesertaan PPUBU. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha tersebut. Nah, mungkin sebelum kita jauh masuk nih ke dalam pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih, untuk pemeriksaan dan juga pengawasannya itu seperti apa Mas Nanang? Perlu kenal lagi nggak ini? Nggak usah ya? Nggak usah, kayaknya udah kenal semua ini Mas. Jadi selamat pagi Sobat JKN khususnya di Malang Raya. Jadi BPJS Kesehatan itu sebenarnya diberikan hak atributif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di pasal 11 di huruf CFG itu salah satunya BPJS diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepada peserta dan pemberi kerja terkait kewajiban dalam mendaftarkan pesertanya atau pegawainya. Terus kemudian BPJS Kesehatan juga diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif apabila badan usaha tersebut tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya. Ya, kewajibannya itu tadi dalam mendaftarkan pekerjanya. Kemudian yang terakhir, BPJS Kesehatan juga dapat melaporkan ke instansi terkait dengan kepatuhan dalam pembayaran iuran ataupun kewajiban pekerja yang tidak dijalankan. Oke, berarti tadi disebutkan bahwa terkait dengan kewajiban. Jadi kewajiban untuk pemberi kerja itu harus satu mendaftarkan pekerja dan juga dirinya dan juga pekerjanya ke dalam kepesertaan JKN. Yang kedua tadi apa Mas? Administrasinya melaporkan kepada BPJS Kesehatan, kepada instansi terkait apabila pemberi kerja tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya lagi. Oh gitu. Jadi memang salah satunya juga mungkin melaporkan data-datanya itu harus valid kayak gitu ya Mas ya. Nah, kemudian untuk kepatuhannya nih Mas. Jadi kan kalau semisal kita berbicara tentang kewajiban, kalau memang dari badan usahanya itu tidak wajib, otomatis kita akan menegakkan kepatuhan. Betul sekali. Nah, kepatuhan di sini yang dimaksud tuh dalam bentuk apa, Mas? Kemudian kalau tidak patuh seperti apa, kita harus menegakkannya, begitu, Mas? Baik. Jadi kepatuhan kepesertaan badan usaha itu ada dua, Mbak Dani. Yang pertama kepatuhan dalam hal pendaftaran, kemudian yang kedua itu kepatuhan dalam penyampaian data. Nah, yang pertama itu kepatuhan dalam pendaftaran. Contoh nih, ada badan usaha baru, tapi dia sudah mempekerjakan orang, dia tidak mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian ada lagi badan usaha yang sudah beroperasional, tapi dia tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya. Jadi dia hanya mendaftarkan pegawainya sebagian aja. Ambil contoh nih, pegawainya ada 100, dia hanya mendaftarkan 50 aja. Nah, kayak seperti itu kita juga berhak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, badan usaha itu tidak memberikan data peserta ataupun anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Artinya dia itu hanya mendaftarkan pesertanya saja. Karena kalau segmen pekerja penerima upah itu kan sebenarnya satu iuran sudah mencakup
seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggota Jadi keluarga, sayang oke. kalau badan usaha itu hanya melaporkan pekerjanya aja. Pekerjanya. Sementara kalau anggota keluarganya sakit, nanti pasti bingung untuk pengurusannya. Jadi di awal langsung kita minta untuk melaporkan semuanya. Jadi mulai dari pekerja, anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Oke, siap. Kemudian yang ketiga, ada badan usaha itu yang pekerjanya terdaftar di segmen lain. Contohnya yang di segmen penerima bantuan iuran. Oke. Mungkin kalau di media sosial atau di masyarakat itu lebih terkenalnya dengan jam kesda atau yang terdaftar di KIS Oh iya. yang gratis itu ya. Nah, padahal kalau dia sudah sebagai pekerja itu harusnya didaftarkan dari tempat kerjanya. Oke, di badan usahanya. Betul sekali, Oke, karena siap. ada kewajiban dari pemberi kerja untuk memungut iurannya 1%, kemudian mensubsidi iurannya 4%. Oke. Kemudian yang terakhir, ada pekerja, jadi pasangan suami istri, dia sama-sama bekerja, tetapi suami atau istrinya itu tidak didaftarkan sendiri di tempat kerjanya, Oke. tapi menjadi tanggungan Oh. salah satu. Oh, jadi sebenarnya kalau sama-sama bekerja itu otomatis keduanya ini harus didaftarkan Betul masing-masing sekali. tempat kerjanya ya Iya. Mas ya. Oke. Karena itu juga ada ketentuannya di Perpres 82 tahun 2018. 18. Oke, siap. Kemudian untuk kepatuhan penyampaian data, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada badan usaha yang hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya. Oke, tidak secara keseluruhan. Betul. Dari 100 hanya 50. Kemudian dia melaporkan upahnya tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Jadi dari level jabatan paling atas sampai dengan paling rendah itu gajinya semuanya sama. Sama, nggak mungkin ya Ya kan nggak kayaknya. masuk akal toh? Nggak masuk akal. Betul. Oke. Terus ada lagi yang gajinya diisi UMK semua. Oh. Padahal kalau gajinya di atas 4 juta, sebenarnya haknya pekerja itu ada di kelas 1, Mbak Dani. Oh, jadi Kan kasihan sayang pesertanya. ya, betul, memang haknya itu tapi nggak didapatkan Iya. gitu ya. Terus nanti kalau misalkan dia sudah berhenti kerja, apabila dia ikut BPJS Ketenagakerjaan, nanti JHT-nya dia dapatnya juga sedikit. Oke, Karena dilaporkannya tidak sesuai. dilaporkannya itu ya. Betul. Oh, begitu. Siap-siap. Nah, kemudian untuk periode pemeriksaan dan pengawasannya ini, Mas, ini berapa kali? 1 tahun sekali atau? Kalau periode pemeriksaan di kita itu 1 tahun buku berjalan istilahnya. Kecuali kalau memang ditemukan ada laporan dari pekerja yang di tengah jalan dia sudah bekerja lama tapi masih belum didaftarkan. Kita bisa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan lagi. Oke. Tapi yang sudah berjalan itu kita pemeriksaannya ya hanya 1 tahun sekali. 1 kali gitu. Nah, kemudian untuk kriteria dari badan usahanya, Mas, apakah memang semua badan usaha yang terdaftar itu akan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, ataukah ada kriteria tertentu ini yang bisa membuat dia dilakukan pengawasan dan pemeriksaan? Nah, jadi gini, untuk kegiatan pemeriksaan ini kan kita ambil skala prioritas terlebih dahulu. Jadi mulai dari badan usaha besar yang pegawainya di atas 100, Oke. itu karena masuk kategori besar, kita lakukan kegiatan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian kalau dari badan usaha yang besar tadi sudah habis, kita ambil ke badan usaha yang skala menengah, yang pegawainya di bawah 100 sudah di. Kemudian lanjut lagi ke skala mikro dan kecil. Oke, jadi memang sudah dibagi kriteria-kriterianya ya, begitu, baik, siap. Nah, kemudian ini Mas, apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan, pengawasan dan pemeriksaan, kemudian dari badan usaha ini ternyata nggak patuh, udah dikasih info nih bahwa oh yang didaftarkan itu harus seluruh pekerjanya, misalkan tadi dari 100 pekerjanya didaftarkan 50. Kita sudah lakukan pengawasan, pemeriksaan, dan tentunya edukasi juga ya Mas ya, tetapi tetap aja nih dia nggak ngelaporin secara benar nih misalkan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa, Mas? Jadi sesuai dengan alur kegiatan pemeriksaan, sebenarnya apabila badan usaha itu sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi dalam tanda kutip badan usaha itu masih bandel, ya kita lanjut ke sanksi administratif. Jadi sanksi administratif itu terbagi menjadi 3 macam sih, Mbak. Jadi mulai dari teguran tertulis, kemudian denda administratif 0,1, kemudian usulan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Oke, jadi memang sudah diatur. Nah, ini kerja sama dinas apa aja, Mas? Dinas DPMPTSP. DPMPTSP. Kemudian kalau masih belum patuh juga, kita mengajukan surat kuasa khusus ke kejaksaan. Oh, bisa sampai ke kejaksaan Betul. ya, Mas ya. Berarti Jadi memang nanti badan usahanya itu dipanggil ke kantor kejaksaan untuk dimediasi, ditanyakan kenapa kok
masih belum menindaklanjuti terkait temuan hasil pemeriksaan tadi seperti itu. Oh gitu, oke siap. Nah kemudian ini Mas, apabila memang misalkan ada salah satu pekerja ini yang dia terdaftar sebagai peserta PBI tadi yang sudah disebutkan. Nah kemudian seharusnya kan memang dari badan usahanya itu mengalihkan menjadi segmen peserta PPUBU. Tetapi si pekerjanya ini mungkin melaporkan, tetapi masih belum mendapatkan respon positif dari HRD dari badan usahanya misalkan. Nah kalau terjadi hal seperti itu, kira-kira si pekerjanya ini harus melaporkan kemana, Mas? Sebenarnya pelaporan dari pekerja itu boleh langsung ke BPJS Kesehatan, khususnya ke petugas pemeriksa. Jadi harapannya nanti setelah ada laporan dari pekerja kepada petugas pemeriksa akan melakukan tindak lanjut ke badan usaha tersebut. Jadi nanti badan usahanya bisa kita panggil ataupun kita kunjungan lapangan. Kita berikan istilahnya itu edukasi, Mbak. Dan sebenarnya mereka itu sudah paham sih, cuman perlu penekanan lagi aja sih. Jadi kalau dia terdaftar di PBI, ya kita jelaskan bahwa untuk segmen PBI atau penerima bantuan iuran itu harusnya untuk masyarakat yang tidak bekerja atau mungkin bekerja tapi istilahnya upahnya masih belum memenuhi standar. Atau kalau mungkin di masyarakat biasanya itu pengangguran. Harusnya dia masih terdaftar di PBI. Tetapi kalau sudah bekerja, ya itu memang sudah kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan. Oke, baik. Luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Mas Nanang terkait dengan podcast hari ini, Mas. Baik. Jadi untuk closing statement pada hari ini, jadi kami himbau kepada pemberi kerja, khususnya di wilayah Malang Raya, apabila sudah menggaji karyawan, baik itu hanya 1 bulan, mohon untuk segera didaftarkan ke kepesertaan BPJS Kesehatan. Kenapa kok harus seperti itu? Karena setiap orang yang bekerja itu memiliki risiko. Jadi dia berangkat dari rumah di jalan itu pasti ada risikonya. Ya kita nggak berharap dia kecelakaan atau apa, itu pasti salah satu risikonya. Apabila tidak didaftarkan, terus dia mengalami kecelakaan mungkin, dia tidak akan langsung bisa di cover oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. Karena kalau pendaftaran itu kan biasanya didaftarkan di bulan ini, akan aktifnya di bulan berikutnya, Mbak Dani. Kan kasihan, dia sudah bekerja, tetapi dia tidak mendapatkan haknya. Karena jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan ini adalah haknya pekerja. Meskipun itu juga kewajiban dari pemberi kerja. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Mas Nanang atas informasi yang telah diberikan kepada Sobat JKN. Semoga sehat selalu ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan podcast Pandai JKN pada hari ini. Semoga informasi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.